Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita ya, yang merangkum berita-berita viral hari ini, yaitu tanggal 9 November 2022. Dan berikut berita pertama. Ya, kami menyoroti ini ada Iwan Sumule nih ya, yang melaporkan Kabareskrim Agus Andrianto ya ke Propam. Ini laporannya terkait dengan LHP yang ditandatangani oleh mantan Karopaminal Hendra Kurniawan dan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Dalam LHP tersebut disebutkan bahwa Kabareskrim menerima sejumlah uang ya, miliaran rupiah begitu ya setiap bulannya sebagai suap backingan mafia tambang begitu ya, tambang liar atau ilegal begitu. Nah, Kapolri dalam kesempatan itu juga diminta oleh Iwan Sumule untuk membentuk tim khusus ya, memberantas mafia tambang ini ya, mengusut tuntas begitu. Dan Iwan juga menyebut bahwa laporannya ini berdasarkan juga dari pengakuan mantan anggota Polri Ismail Bolong yang viral ya. Dalam pengakuan tersebut, Ismail mengaku menyetor uang sebesar 6 miliar rupiah per bulannya ya, sebagai suap atau backingan dari mafia tambang begitu ya, atau tambang ilegal. Nah, ini kemudian Ismail Bolong diketahui mencabut pengakuan tersebut ya, yang mengatakan bahwa pengakuan video itu dilakukan karena tekanan ya dari Hendra Kurniawan begitu. Namun meskipun ini sudah dibantah oleh Ismail Bolong, kita semua tahu ya bahwa backingan mafia tambang ini oleh aparat bukan rahasia lagi ya, sudah menjadi rahasia umum begitu ya, orang sudah tahu. Dan ini juga sudah diakui oleh Menko Polhukam Mahfud MD sendiri ya, yang mengatakan memang benar ada backingan mafia tambang ini. Bahkan Mahfud MD ini juga mengutip pendapat Abraham Samad ya tahun 2013 lalu ketika menjadi ketua KPK, yang mengatakan bahwa jika korupsi di tambang ini diberantas begitu ya, Indonesia bisa terbebas dari utang. Bahkan setiap warga negara bisa mendapatkan uang 20 juta rupiah. Wah, kebayang nggak ya? Nah, hitung-hitungan ini sebenarnya tidak berlebihan loh. Karena memang Indonesia ini kaya banget ya. Apalagi potensi tambangnya itu tinggi. Ya, ini di Kalimantan saja ya. Saya tidak menyebut atau belum menyebut Papua loh ini ya. Di Kalimantan saja, ini menurut data BPS tahun 2021 itu ada 227,45 triliun ya kontribusi dari tambang di Kalimantan. Ya, ini kan luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya daerah di Indonesia ini kaya-kaya. Di Kalimantan itu juga kaya, tapi ya anehnya kemiskinan di sana tinggi, apalagi di Papua ya. Meskipun daerahnya kaya, yang memprihatinkan justru warganya miskin begitu ya. Dan masalah mafia tambang ini sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum, dan kemudian ini yang disayangkan sering dimanfaatkan potensi sumber daya alam Indonesia yang tinggi ini malah digunakan oleh oknum, saya bilang oknum ya, oknum pejabat ya, untuk menimbun harta begitu ya. Namun gara-gara kasus Ferdi Sambo ini awalnya ya, kemudian terus bergulir semacam perang bintang begitu ya. Sekarang semua saling buka-bukaan kartu begitu ya, kata Mahfud MD, buka kartu truf ya, sehingga inilah kemudian terbongkar di permukaan. Bayangkan sekarang ada Kabareskrim sudah dilaporkan begitu ya. Mungkin ini nggak pernah terjadi sebelumnya ya. Kalau sekarang ini perang bintang ini udah bisa dikatakan kalau orang Jawa ini istilahnya TJTB begitu ya, mati siji mati KB. Satu mati, mati semua begitu ya. Atau bahasa Jakartanya mungkin gue mati, lo juga mati. Ya, berita yang kedua ini kita menyoroti tentang Presiden Jokowi ini ya, yang ketika menghadiri HUT Perindo ke-8 mengeluarkan pernyataan yang menarik ini ya, yang mengatakan dukungannya terhadap Prabowo untuk menjadi presiden mendatang di 2024. Meskipun itu disampaikan dalam nada guyonan begitu ya, tersirat dan tersurat. Meskipun secara jelas ini ya, Jokowi mengatakan kalau dia sudah 2 kali menang, sementara Prabowo juga sudah 2 kali berturut-turut kalah, maka presiden mendatang ini jatahnya Prabowo begitu ya. Ini tentu saja langsung ramai dibahas di media sosial, bahkan ada yang mengkritisi, wah ini pernyataan Jokowi ini kok menyebut jatah-jatah begitu ya. Padahal Pilpres itu kan
pemilihan ya, rakyat yang memilih bukan jatah-jatahan begitu ya. Nah ini terkesan pernyataan Jokowi tersebut terkesan sepertinya Pilpres itu sudah diatur begitu ya. Nah setelah ramai dibahas ini orang juga mempertanyakan nasib Ganjar Pranowo. Apakah dengan demikian Ganjar Pranowo akan wassalam begitu ya, nggak jadi capres? Wah belum tentu. Ini kadang-kadang Jokowi ini juga banyak gimmicknya loh. Kadang-kadang siapa yang di endorse, ujung-ujungnya ternyata siapa yang diusung. Ya selanjutnya berita yang ketiga ini masih ada kaitannya dengan berita kedua ya, karena setelah Prabowo di endorse oleh Presiden, mahal banget yang endorse ini ya. Dan ternyata ini seperti biasa didukung dengan survei-survei yang bermunculan ya. Bahkan kemudian bermunculan ada survei yang menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo itu naik. Nah di berita ketiga ini kita menyoroti fenomena survei begitu ya, yang hasilnya ini mungkin bagi sebagian orang dirasa anomali begitu ya, karena tidak sesuai dengan pergerakan di masyarakat atau di media sosial ya. Karena dalam hampir banyak sekali nih survei yang bermunculan di akhir-akhir ini itu menempatkan Nasdem yang anjlok jeblok gara-gara mengusung Anies Baswedan begitu ya. Berikut ini beberapa survei yang kita kumpulkan ya. Ada Litbang Kompas ini ya. Seperti biasa urutannya PDIP 21,1% begitu ya. Kemudian Gerindra 16,2%, Demokrat 14%, Golkar 7,9%, PKS 6,3%, PKB 5,6% dan Nasdem ini hanya 4,3% ya. Ini hanya di atas PAN dan P3 saja begitu ya. Itu survei dari Litbang Kompas menunjukkan Nasdem jeblok begitu ya. Hanya di atas dua partai saja, PAN dan P3. Ini beda sekali dengan hasil dari pemilu di 2019 lalu. Ya, survei lainnya ini dari lembaga survei yang kredibel sebenarnya ya, Lingkaran Survei Indonesia DNIJA, yang ini lebih sadis hasilnya ya, karena Nasdem disebutkan enggak lolos parliamentary threshold ya, di bawah 4% ya. Urutannya ini PDIP masih memimpin dengan 20,9%, Golkar 14,5%, Gerindra 9,8%, PKS 8,3%, PKB 5,9%, Demokrat 5,4%. Nah, Nasdem ini ya hanya 3,9%, sehingga diperkirakan ini menurut survei LSI DNIJA ini Nasdem nggak lolos ke DPR gara-gara Anies ini. Kemudian perolehan Nasdem ini nggak berselisih jauh dengan Perindo ya. Perindo yang hanya 3,09 begitu ya, sementara Nasdemnya 3,9 ya. Nah ini berbeda jauh ya, jeblok banget jika dibandingkan dengan perolehan suara pada Pilpres atau pemilu 2019 lalu, di mana Nasdem itu menempati urutan keempat loh ya, dengan perolehan 9,05% dan total kursi 59 kursi di DPR. Sementara menurut survei ini nggak bakal lolos ya, nggak dapat kursi di DPR kalau gara-gara mengusung Anies begitu ya. Selain itu ada survei lainnya juga ya nih ya. Ada SMRC nih ya, yang sama. SMRC menyebutkan PDIP 24%, Gerindra 13,4%, Golkar 8,5, PKB 7,1, PKS 6, Demokrat 5,6 dan Nasdem 5,4. Masih mending ini, lolos PT berarti ya. Dan yang menarik ini ya, Indikstad lembaga survei ini ya. Ada PDIP 19, Gerindra 10,3, Golkar 7,4, PKB 6,5, PKS 6,2, Demokrat 5,2 dan Nasdem ini hanya 2,19%. Ini luar biasa ya. Dan yang paling gongnya ini ya adalah lembaga survei YPublika ini ya. Karena menarik sekali lembaga hasilnya ini, bisa dikatakan anomali sih ya. Karena ya memang urutan pertama tetap PDIP 18,4%, disusul dengan Demokrat 11,5%. Namun yang menarik adalah PSI ini ya, yang mengalami peningkatan signifikan ya, memperoleh 5,7% di survei ini ya. Sementara ini Nasdem justru dikalahkan oleh PSI ya, hanya memperoleh 3,6%. Jadi PSI bakal lolos ke DPR, sementara Nasdem ya tidak ya, karena hanya memperoleh 3,6%. Waduh, luar biasa nih PSI ini, yang padahal banyak yang mengolok-ngolok ya, katanya PSI partai bocil. Wah, kalau berdasarkan survei ini tidak ya. Tapi izinkan saya ketawa dulu deh, ini kayaknya agak aneh deh survei ini. Ya, berita berikutnya ini sebenarnya
kurang penting sebenarnya ya, tapi seperti biasa dari Inilah Berita ini selalu kita sisipkan begitu ya, berita-berita yang kurang penting tapi ternyata menjadi penting bagi sebagian orang begitu ya, karena tetap viral ternyata di media sosial. Ini gara-gara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil begitu ya, yang cuman gara-gara nge-tweet begitu ya dengan menyebut kata-kata Wakanda langsung viral dan dibully oleh netizen. Tapi netizen ini terutama dari kalangan buzzer gitu ya, atau cebong mungkin ya. Ya karena kayaknya mereka itu sensitif sekali dengan kata-kata Wakanda ya, nggak tahu kenapa. Padahal dalam tweet pribadinya ini Ridwan Kamil ya, karena nge-tweet pribadi ya berarti atas nama pribadi sebenarnya ya. Banyak yang mengkritisi kenapa kok menyebut kata-kata Wakanda padahal seorang gubernur begitu ya. Padahal Ridwan Kamil hanya menyoroti atau mengkritisi begitu ya sikap warga yang menjadikan kebakaran di balik kota Bandung ini sebagai tontonan begitu ya. Ini sehingga di tweetnya itu Ridwan Kamil menulis hanya di Wakanda ya kebakaran jadi tontonan. Mohon jangan ditiru begitu kata Ridwan Kamil. Tapi banyak yang protes begitu ya. Kenapa Ridwan Kamil menyebut-nyebut Wakanda padahal seorang gubernur? Saya entah nggak apa yang salah dari Wakanda ini ya. Ya, tapi lepas dari itu memang di Indonesia ini ya bener Ridwan Kamil sih, memang semuanya jadi tontonan. Jangan lagi kebakaran. Teroris saja di Sarinah dulu itu kan jadi tontonan juga ya. Mungkin ini karena orang di Wakanda itu kurang hiburan begitu ya. Karena ya apalagi sekarang ini TV analog nggak ada, jadi ya kebakaran pun jadi tontonan begitu ya. Tapi seperti kata Ridwan Kamil jangan ditiru begitu ya. Nah ini yang disalahkan itu kenapa pakai sebut-sebut Wakanda begitu ya, karena ini nggak tahu lah pokoknya sensitif. Padahal kalau menurut saya ini mungkin Ridwan Kamil hanya ingin terkesan kekinian ya, karena kan Wakanda Forever akan tayang besok ya. Jangan-jangan dia endorse juga ini ya. Nah ini yang kemudian jadi sorotan padahal tweet pribadi, tapi Ridwan Kamil belum merespon ini ya. Yang pasti inilah korban Wakanda berikutnya. Nah ini berita terakhir kita menyoroti tentang TAP MPRS tentang G30 SPKI yang dicabut ya, yang di sini disebutkan di pertimbangannya ya bahwa ada petunjuk-petunjuk yang Presiden Soekarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G30 SPKI dan melindungi tokoh-tokoh G30 SPKI. Bunyi poin ketiga pertimbangan TAP MPRS itulah yang kemudian dicabut ya, karena Jokowi berkata pemerintah telah menganugerahkan gelar pahlawan proklamator juga pahlawan nasional, sehingga otomatis terbukti bahwa Bung Karno ini adalah seorang pahlawan yang tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat untuk pemberian gelar pahlawan nasional, sehingga TAP MPRS ini dicabut begitu. Nah TAP MPRS ini sebenarnya adalah TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. Yang menarik ini Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah berharap pemerintah memohon maaf begitu ya, meminta maaf begitu kepada Soekarno dan keluarga besarnya lantaran mengeluarkan TAP MPR tersebut. Kalau menurut kalian bagaimana? Perlu nggak ini pemerintah minta maaf? Tulis di komen ya. Ya demikianlah Inilah Berita kali ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saksikan terus ya program-program di Inilah Berita. Banyak programnya, ada Inilah Podcast, kemudian Inilah Berita, Inilah Perspektif, Inilah Update, dan ada juga Inilah Sarita yang seru deh pokoknya. Jadi pantengin terus ini YouTube channel Inilah Berita. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.